Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bila pada kesempatan kita yang berbahagia ini, ya kita melanjutkan pembahasan kita di antara pembahasan yang kita bahas dalam kajian ini adalah tentang etika murid, ya, dimana di samping ada nanti etika guru, ya, ada kode etik guru. Nah, kita juga akan melihat dari kitab-kitabnya para ulama yang membahas tentang etika atau kode etik dari para murid, ya, dari para peserta didik. Nah, ya seperti yang pernah kita sampaikan bahwa dalam kitab-kitab para ulama mungkin tidak ada pembahasan khusus tentang tema-tema yang kita kaji, ya, tema-tema yang kita bahas. Namun di antara kitab-kitab yang kita tunjukkan itu, ya, dalam kitab Ta'lim al-Muta'allim ada judul yang mengarahkan ke sana, ya, ada judul yang mengarahkan ke sana. Bahkan dalam satu judul ini mungkin bisa kita kaitkan dengan tema pembahasan kita, dimana ketika kita membahas tentang etika murid, murid ini terkait dengan ada bab atau ada pasal yang khusus dalam kitab Ta'lim al-Muta'allim, yaitu faslun fi ta'dhimil ilmi wa ahlihi, ya, pasal tentang menghormati atau memuliakan ilmu, ya, serta ahli ilmu. Nah, ini penting, ya. Ini kalau kita lihat ini ada kaitan dengan etika murid, dimana kalau kita lihat kebanyakan para murid itu ada penghormatan, ya, ada penghormatan, ya, bahkan ada lantunan yang cukup terkenal dari ini kita apa namanya dari penyanyi kita atau dari nilai-nilai pendidikan kita yang dinyanyikan itu apa? Hormati guru, sayangi teman. Nah, ini kan ada bagian daripada etika murid, etika pelajar itu bahwa dia menghormati guru, dia menyayangi teman. Nah, sehingga dalam kitab Ta'lim al-Muta'allim ini di sebuah mukadimah dikatakan, pengantar pasal ini disebutkan bahwa ya'lam anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi bihi illa bi ta'dhimil ilmi wa ahlihi. Penuntut ilmu itu perlu diketahui, kata pengarang kita alam, ketahuilah, artinya penting untuk diketahui bahwa penuntut ilmu itu dia tidak akan mencapai ilmu, dia tidak bisa mendapatkan manfaat ilmu, dia tidak bisa mendapatkan ilmu itu bagaimana? Hanya cara dia mendapatkan ilmu itu dengan memuliakan ilmu itu. Karena ilmu ini bagian penting kita belajar, kita menghabiskan waktu, kita mengorbankan harta dan segala macamnya tenaga. Nah, maka tentu kita ingin mendapatkan ilmu, kita ingin mendapatkan manfaat daripada ilmu yang kita pelajari. Ilmu apa saja? Ya, ilmu apa saja, agar ilmu itu kita dapatkan, agar ilmu itu mendapatkan manfaat, maka penting bahwa kita memberikan penghormatan kepada ilmu itu sendiri. Ya, ini bagian daripada etika seorang penuntut ilmu, dia menghormati ilmu yang dia pelajari. Jadi dia tidak meremehkan ilmunya. Ini penting, ya. Karena kalau kita meremehkan ilmu yang kita pelajari, itu sulit untuk dapat. Kadang-kadang kan ada di sebagian kita mengatakan, wah ilmu ini juga, oh, ini gampang, ini gampang. Kadang terlalu kita menggampangkan, menyepelekan ilmu, justru ilmu itu tidak mau masuk. Ya, ibarat kata peribahasa nenek moyang kita, ya, kalau ada gelas, itu kan kalau mau diisi, ya, gelas ini kalau diisi, ya harus dikosongkan dulu. Karena kalau gelasnya sudah punya isi, ya tidak akan mau nampung. Nah, begitu ketika kita menyepelekan ilmu, ketika kita tidak memberikan penghormatan kepada ilmu, maka yang terjadi adalah ilmu sulit masuk. Karena kita meremehkan, ini juga, ini kan gampang begitu, ya. Nah, termasuk juga ada menghormati ahli ilmu. Ya, ahli ilmu ini orang-orang yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala ilmu. Ya, bisa saja termasuk ahli ilmu itu adalah ya guru itu sendiri, bahkan dirinci oleh musannif daripada kitab Ta'lim al-Muta'allim, termasuk juga apa? Wa ta'dzimul ustadzi wa tauqirihi. Ya, memberikan pengagungan, memberikan penghormatan, memuliakan guru. Karena guru ini adalah bagian daripada proses belajar mengajar. Ini poin penting yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa dalam pembelajaran itu kan oknum utama dari proses belajar mengajar itu adalah, oknum utamanya adalah guru dan murid itu sendiri. Sehingga dalam tema yang kita bahas kan kita dahulukan etika guru, ya. Jadi guru itu bagaimana, ada etika-etikanya. Itu yang pernah kita bahas, bagaimana etika guru. Ya, kemudian kita membahas juga pada kesempatan kali ini. Nah, muridnya lagi. Karena ini dua oknum utama. Ya, dua oknum utama. Jadi sehingga dalam manajemenan kita nanti, dalam pengelolaan kita,
kita sebagaimana kita sebut sebelumnya, kita akan memetakan guru kita, mengelola guru kita dengan baik agar proses belajar mengajar dengan efektif ya, dengan baik, dengan lancar segala macamnya. Begitu juga murid ya, perlu juga kita tata. Kita berikan arahan-arahan, kita berikan giringan yang murid kita nanti, sehingga mereka memiliki etika. Ketika mereka belajar, mereka bersungguh-sungguh. Nah, ini kan penting ya. Maka dalam pepatah Arab dikatakan manjadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia dapat. Nah, ini kita bisa lihat dalam pasal ini secara khusus ya. Dulu pernah kita katakan mungkin sulit mencari pasal-pasal khusus dari kitab ini, namun ketika kita bicara tentang etika guru, etika murid, nah wabil khusus dalam kitab Ta'lim Ta'lim, ini pasal ini cocok sekali ketika kita membahas tentang etika murid. Kita bisa melihat di sini kenapa pentingnya etika, kenapa pentingnya penghormatan lebih lanjutnya, karena dalam pasal ini bicaranya lebih kepada penghormatan ilmu, penghormatan kepada ahli ilmu, ya utamanya guru, karena guru lah adalah orang yang paling banyak memberikan bimbingan dalam proses belajar mengajar, baik di era klasik zaman dulu, apalagi di era modern sama sekarang. Ya memang kita bisa belajar melalui internet, ada tapi tetap kita butuh bimbingan guru, sehingga penghormatan kepada ahli ilmu dalam makna guru ini penting. Dan termasuk juga ahli ilmu di sini adalah teman-teman kita belajar. Ya, teman-teman kita belajar ini bagian ahli ilmu, karena mereka adalah orang yang Allah berikan karunia, punya kesempatan untuk fokus dalam mengkaji ilmu. Nah, di kitab Ta'lim al-Muta'allim di bagian awalnya lebih kepada mukaddimah, pengantar, kenapa pentingnya kita memiliki sebuah penghormatan. Oh, dikatakan di sini al-hurmatu khairun minat ta'ah ya. Hormat itu jauh lebih bagus daripada ta'an. Karena ada orang, nanti ada murid yang patuh sekali namun tidak punya nilai hormat. Ya, karena kita temukan begitu ya, ada murid rajin sekali, patuh apapun kata gurunya, apapun kata wali kelasnya, apapun kata kepala sekolahnya, wakil kepala sekolah, pokoknya dia patuh dengan peraturan sekolah, dia taat. Namun ada di antara yang taat ini kadang-kadang nilai penghormatannya rendah. Dia taat tapi menyepelekan. Nah, ini kan. Namun kata pengarang kitab kita hormat itu jauh lebih bagus daripada taat. Karena kalau orang yang memiliki ketaatan, patuh, itu belum tentu hormat. Kadang-kadang kenapa dia patuh? Dia tidak mau cari masalah saja. Ya, kadang-kadang ada kita temukan murid, kenapa dia patuh? Ya dia tidak mau cari masalah. Jadi dia mau aman-aman saja, ya, yang penting selesai, begitu kan. Jadi ikuti saja aturan, maka ya selamat. Nah, kadang-kadang begitu ya, ikuti aturan selamat. Ada yang begitu. Nah, tapi yang paling penting poin daripada murid ini, kata pengarang kitab kita, dia punya nilai hormat. Dia hormati gurunya, ya, dia hormati temannya, dia hormati mata pelajarannya, dia hormati orang yang terkait dengan proses pendidikannya. Ya, kalau zaman dulu kan mungkin ya dalam kitab ini tidak ada istilah kepala sekolah, tidak ada wakil kurikulum, tidak ada bagian tata usaha, tidak ada satpam mungkin dan segala macamnya. Namun di era modern mungkin kita bisa menunjukkan perluasan lebih lanjut. Kalau dulu mungkin penekanan hormat itu kepada guru ya dan lain segala macamnya, bisa di masa sekarang murid kita lihat, kita bina nilai kehormatan mereka memiliki rasa hormat bukan hanya kepada guru, kepala sekolah, walaupun ya ada juga kepala sekolah yang mengajar jadi guru juga, namun kan ada kepala sekolah yang fokus kepada manajemen, kan itu juga ada saja, pengelolaan saja, tata kelola. Nah, tetap kita arahkan mereka memiliki nilai hormat. Ini penting ya, karena hormat itu lebih bagus daripada taat. Maka pengarang kitab kita memberikan sebuah pengantar yang cukup bagus ya, ketika bukan cukup bagus, sangat bagus sekali. Beliau memberikan perumpamaan, coba kita ngajak merenungin ya, apa kata beliau? Ala taro annal insana, ya, coba kamu lihat, coba kamu perhatikan bahwasanya manusia itu tidak dianggap kafir bil maksiyah. Kata beliau, manusia itu tidak dianggap kafir dengan sebab dia maksiat. Tapi kenapa dia dianggap kafir bistighfar ya? Dia dianggap kafir itu justru karena dia meremehkan, dia menyepelekan wa bitarkil hurmah. Yes. Kita melihat bahwasanya ya dalam kisah iblis ya, iblis itu kenapa dia dilaknat ya, bukan karena dia tidak taat tapi karena dia menyepelekan ya, karena dia menyepelekan maka akhirnya iblis itu mendapatkan laknat dari Tuhan. Nah, ini sebuah pengantar yang sangat bagus ya. Kemudian di antara kita singkat saja, nanti kita ambil poin-poinnya.
Nah, pengarang kitab kita memberikan beberapa terkait guru ya, bagaimana menghormati guru. Di antara ini sebahagian saja karena beliau menggunakan kata min. Yang min di sini menunjukkan sebahagian saja. Wa min tauqiril muallim. Nah, beliau memulai daripada pembahasan bagaimana menghormati. Di antara bentuk penghormatan kepada ilmu itu adalah dengan memberikan penghormatan kepada guru ya. Di antaranya begitu. Di antaranya adalah di antara bentuk-bentuk menghormati guru ini etika mungkin dalam pergaulan, ini etika pergaulan dengan murid dengan guru apa alla yamshi amama ya. Jangan murid itu berjalan di depan guru. Berikan penghormatan, biarkan guru terlebih dahulu ketika berjalan. Kadang-kadang kita lihat ya, kadang ada guru berjalan, muridnya berlari-lari di depan. Ini kan bisa menghalangi guru. Kadang-kadang apalagi di era kita modern ya, mohon maaf, di era modern kan, di zaman klasik saja. Ini kan zaman klasik, ini kitabnya ditulis di zaman dulu saja. Murid jangan jalan depan guru karena itu bisa menghalangi guru. Apalagi di zaman kita sekarang kan ada pelajaran di sekolah-sekolah itu sudah ditertibkan jam sekian. Guru sudah harus di kelas pada jam sekian. Ketika dia keluar dari kelas, kadang ada jeda berapa menit untuk dia istirahat dan dia harus kembali ke kelas berikutnya. Nah, kalau murid sibuk berlari-larian di depan gurunya, sibuk bermain, kadang ini bisa menghalangi guru sampai kelas berikutnya. Ini bisa kita lihat begitu di antara hikmahnya ya. Di antaranya kenapa kok kita tidak boleh jalan? Memang ini bagian daripada adab, ini bagian daripada etika. Kita biarkan guru kita berjalan dengan leluasa ya. Kalau ingin mengiring kita iringilah dari belakang. Ya, kalau ada jalan searah, biarkan guru kita terlebih dahulu. Mungkin beliau mau ke kantor dan selesai capek mengajar, mungkin haus, beliau ingin minum dulu sebentar di kantor, kemudian harus pindah ke kelas lain lagi. Maka biarkan guru kita berjalan terlebih dahulu ya. Karena ini di era modern kan begitu ya, terasa betul itu penjadwalan kelas dan segala macamnya. Kemudian wala ya jelis makanahu, ya jangan duduk di tempat duduk guru. Ya, kita perhatikan banyak ya di kadang di tempat-tempat kita, tempat duduk guru jadi tempat main, kadang-kadang nongkrong di sana duduk-duduk ya. Ini bagian daripada penghormatan kita. Bahkan dalam kitab kuno ya, klasik ini kan disebut tempat duduk guru itu pun juga wajib kita muliakan, kita hormati. Ini tempat duduk guru. Kenapa dan jangan kita duduk sana, jangan kita bermain di sana. Terkadang ini ya, kita ada sebagian guru masuk kelasnya berantakan, ya murid kesana kemari ya. Kemudian tempat duduk guru dimain-mainkan. Ini kadang-kadang merubah struktur kelas. Kadang suasana mungkin pihak sekolah sudah menyeting tempat duduk guru di sini, ketika diduduki kadang bergeser pindah. Bahkan ada pernah juga mungkin di satu tempat guru masuk kelas, tempat duduknya tidak ada, apalagi kalau gurunya sudah sepuh. Kadang-kadang kan guru yang tua itu kan tidak mampu berdiri lama-lama, dia duduk sekali. Nah, kalau sering dimain-mainkan oleh murid secara perangkat, mungkin perangkat juga mengalami cepat kerusakan. Karena maklum, kadang anak-anak kalau dalam bermain, apalagi kalau anak-anak kecil, kadang mereka pakai melompat. Ini penting sekali tanamkan nilai kepada murid-murid kita tentang pentingnya etika dengan guru. Bahkan sampai tempat duduknya pun kita mesti memuliakan tempat duduk, dalam artian memuliakan di sini kita jangan duduk di sana ya, jangan duduk di sana. Kemudian wala yabtadi bil kalami indahu ya, wala yabtadi, dan jangan pula dan tidak pula seorang murid itu memulai pembicaraan di sisi guru illa biizni. Artinya ketika guru dalam menjelaskan pelajaran itu, kita jangan potong dulu. Nah, ini penting misalnya dalam proses pembelajaran gitu ya. Penting di antara adab murid dengan gurunya, ketika guru sedang mengajar jangan dipotong ya, biarkan guru menyelesaikan. Walaupun kita mungkin merasa ada penjelasan guru ini mungkin tidak bisa kita pahami dengan baik, tunggu saja, karena dalam proses pembelajaran nanti kan ada sesi tanya jawab ya. Bahkan ini bukan hanya pelajaran klasik saja, ada sesi tanya jawab, sesi diskusinya. Pendidikan modern ini kan juga banyak menekankan diskusi. Ada sesi di mana murid bertanya kepada guru, bahkan ada sesi di mana guru mempersilahkan kepada muridnya ya, kalau ada yang belum jelas silakan bertanya begitu. Jadi karena begini, kalau guru sedang mengajar tiba-tiba murid motong pembicaraan, ini kadang-kadang mengalihkan pembicaraan, akhirnya berpindah kepada pembahasan lain, di mana mungkin guru sudah ada konsep kita akan bahas ini dengan tuntas hari ini ya, kita uruskan. Kadang-kadang begitu, ada masalah yang sebenarnya guru akan menjelaskannya nanti, namun kalau sudah dipotong akhirnya dibahas duluan, justru tujuan materi utama ya itu tidak tuntas ya.
Apalagi zaman kita sekarang kan ada ketuntasan materi dalam proses belajar mengajar. Ya beda kalau zaman dulu ya. Kalau zaman dulu ketika kita ngaji, misalnya ngaji kitab ini, ya dari bismillah sampai kepada alhamdulillah penutup, itu yang dikaji. Tidak ada target tuntas dan tuntas dalam tempo. Tapi kalau pendidikan modern kan ada nanti dalam satu semester ini tuntutannya sudah berapa materi yang harus tuntas. Kemudian nanti dalam 1 tahun pelajaran, ya kan kalau di sekolah-sekolah kan begitu, nanti 1 tahun pelajaran, nanti ketika tahun pertama ketika kita belajar tentang matematika, nanti kan harus ada ketuntasan. Kelas 1 matematikanya apa di semester pertama ini tuntas, nanti di semester 2 di kelas 1 ada ketuntasannya. Kemudian begitu juga ketika pindah ke kelas 2 ada standar ketuntasannya. Sehingga itu tadi, ketika guru sedang memberikan pelajaran, ya etika murid jangan potong. Adab murid kepada gurunya hentikan dulu. Biarkan dulu guru menjelaskan sampai selesai. Yakin setiap guru itu kan ada sesi tanya aja jawab. Kecuali kalau guru kadang begitu ya, selesai belajar, nah ada yang belum jelas silakan tanyakan. Nah ini baru masanya kita untuk bertanya dan segala macamnya. Begitu juga secara bermuamalah dengan guru, secara bergaul dengan guru nanti ketika guru mengajar ya dan segala macamnya. Wala yuksir al kalama indahu, jangan banyak omong samping guru. Ya. Ya walaupun kita sadari memang ada sebagian tipe-tipe penuntut ilmu itu kan dia terlalu aktif. Kadang-kadang lebih banyak dia pula berbicara daripada gurunya. Ketika guru sedang memberikan penjelasan, sudah biarkan saja. Jangan justru kita yang banyak omong panjang lebar, nanti takutnya waktu habis. Ya, waktunya habis, target tidak tuntas. Jadi bicaralah seperlunya dengan guru. Mobil khusus dalam masa pelajaran. Karena dalam masa pelajaran, kita bicara sehemat mungkin, dalam artian gunakan bahasa yang sederhana mungkin, yang singkat tepat, sehingga kalau ada masalah itu bisa nanti biar guru yang menjelaskan panjang lebar, kecuali kalau memang guru ngasih izin. Ya misalnya di guru katakan kepada muridnya, misalnya kepada muridnya disampaikan misalnya, Amalia coba kamu jelaskan ini kan beda, itu memang guru yang mempersilahkan. Nah tapi kalau guru tidak mempersilahkan, jangan dulu. Nah gitu ya, biarkan guru berbicara panjang lebar terlebih dahulu, menguraikan materi, nanti ada sesi tertentu. Nah kalau sudah masuk pada sesi diskusi, ya silakan kita bicara, silakan kita menanggapi, kita bertanya. Nah tuh sama juga ini penting, bahkan ya kalau dilihat sampai ke sini ya, kata pengarang kitab kita, wala yas'al syai'an inda malalatihi. Kalau guru itu dalam keadaan capek, jangan banyak tanya. Kadang kan ada guru yang sudah kelihatan lelah, ya jangan banyak tanya. Nanti kita jaga, karena kelelahan guru nanti takut khawatirnya guru dalam menjawab itu tidak maksimal, apalagi kalau sudah masalah-masalah berat. Nah kalau jawabannya tidak maksimal, kadang-kadang jawaban guru itu keliru. Nah ini bisa memicu sebagian orang untuk meremehkan guru nantinya. Nah sehingga penting bagi kita dalam memuliakan guru. Bahkan kalau di buku lama ini disebutkan bahwa wala yaduk qalbam bal yasbir hatta yakhruj. Ya, mungkin zaman sekarang sulit ya. Tapi zaman dulu itu kalau belajar misalnya di masjid atau di teras rumah gurunya, ya jangan ngetuk pintu guru, biarkan guru yang keluar mendatangi kita. Pada zaman kita sekarang kan ada nanti yang jemput guru, kadang guru terlambat dijemput ya, kadang gurunya terlambat ditelepon. Kalau zaman sekarang mungkin di SMS atau di WA. Nah kalau zaman dulu ini ada pesan dari pengarang kitab kita, pintu rumah guru jangan diketuk. Beda kalau zaman sekarang ya, bisa di SMS. Ya kalau zaman dulu kan begitu ya, biarkan guru datang, karena kita yakin guru sudah tahu jadwal kita mengajar. Lalu kemudian ya biarkan guru datang. Bisa saja mungkin guru dalam persiapan sebentar, tunggulah dulu sebentar, tidak perlu dijemput. Nah kadang-kadang kan begitu ya, ada penjemputan guru. Kita tidak tahu, kadang ada guru yang sedang ada pembicaraan penting dengan kepala sekolah, ada rapat tertentu. Nah mungkin kalau untuk pemberitahuan ini sebaiknya kalau terlambat zaman kita sekarang, guru lah yang memberikan pesan kepada muridnya atau diwakilkan. Misalnya ketika ada keperluan, nanti guru melapor kepada kepala sekolah. Ini penting ya, guru melapor pada sekolah bahwasanya mohon maaf pada kesempatan hari ini saya terlambat datang, sampaikan kepada guru piket. Nanti karena saya ada pembicaraan khusus dengan kepala sekolah, ini kita ada rapat untuk ujian segala macamnya, sampaikan kepada guru piket atau segala macam. Nanti
guru piket yang akan menyampaikan kepada murid, atau ada guru pengganti yang akan masuk kepada memberikan pelajaran ya. Nah, bahkan kalau dalam kitab lama, di antara bentuk penghormatan kepada guru itu adalah ya menghormati keluarga guru. Artinya ini ya memang anak guru bukan guru kita, tapi karena bentuk penghormatan kita juga muliakan keluarga guru kita ya. Ini di antara bentuk-bentuk penghormatan murid kepada gurunya. Lalu penting juga kata pengarang kitab kita, nanti ini bisa dibaca lebih lanjut di dalam kitab Ta'lim Al-Muta'alim ya, kita ambil contoh sampel saja di sini. Dan bentuk penghormatan berikutnya adalah menghormati buku. Nah, ini penting ya, bahwa seorang murid nanti dia penting untuk memuliakan bukunya, dia jaga bukunya dengan baik ya. Ya, dia pelihara, dia baca, sehingga buku yang dia gunakan, karena buku ini kan media. Zaman dulu mungkin media belajar itu ya lebih kepada buku, ya ala-ala tulis. Maka dulu tidak ada cerita pembahasan, tapi zaman kita sekarang kan sudah banyak pengembangan buku, bukan hanya pada buku. Dan kita ambil satu sampel saja, buku misalnya. Ini salah satu media. Begitu juga nanti kalau kita belajar menggunakan media-media yang kita hormati juga media kita jaga dengan baik. Jangan cepat rusak. Nanti kalau ada yang fokus dijaga dengan baik. Komputer sekolah dijaga dengan baik, karena ini bagian daripada alat kita belajar. Kalau kita punya buku jaga, bahkan di masa lalu para murid itu dipesan bahwasanya alla ya'khudal kitab illa bi thahara. Megang buku itu pun harus wudu dulu gitu nah. Artinya kita memang bersiap-siap betul, bersungguh-sungguh belajar, bahkan untuk pegang buku saja kita mesti bersuci ya. Dan segala macamnya ada di antara cara-cara menulis. Di sini diajarkannya bagaimana bentuk tulisan kita, bagaimana kita menyusun buku, meletakkan buku, itu pun dibahas dalam kitab Ta'lim Al-Muta'alim ini penting juga. Lalu kemudian di antara juga bentuknya adalah memberikan penghormatan kepada teman. Karena kita belajar kan ada peribahasanya dia dan dilakukan dalam lagu-lagu pendidikan, hormati gurumu, sayangi teman. Dan kitab Ta'lim Al-Muta'alim diturunkan juga pembahasan khusus tentang wa min ta'zimil ilmi ta'zimil syuraka ya. Di antara bentuk memuliakan ilmu, menghormati guru ilmu itu adalah ya hormati juga teman kita belajar. Teman sama kita belajar ini kan orang yang sama-sama kita berjuang, sehingga nanti murid dia memiliki hubungan baik dengan sesama murid lainnya. Ini kan bisa memunculkan suasana belajar yang sangat baik. Nah, ini kan penting para murid untuk menjaga ketertiban dengan cara dia berteman baik dengan teman-temannya, suasana belajar yang nyaman, tidak ada permusuhan di kelas, tidak ada pertengkaran dan segala macamnya, tidak ada kegiatan meremehkan teman atau perundungan teman, atau istilah sekarang ini pembulian terhadap sesama pelajar. Nah, ini penting karena murid bagaimanapun sesama murid adalah teman seperjuangan. Tentu kita dengan teman seperjuangan kita wajib saling menghormati. Nah, begitu. Kemudian tentang akhlak, kata pengarang kitab kita, yang bagi li talibil ilmi an yahtariza anil akhlaqidz dzamima. Penting bagi penuntut ilmu itu dia menjauhi daripada akhlak tercela, menjauhi daripada akhlak-akhlak yang buruk. Ini penting, artinya jaga sikap kita. Ya, jaga sikap kita baik dengan guru, dengan sesama murid, dengan sesama karyawan sekolah, dengan kepala sekolah, dan bahkan dengan lingkungan kita. Ini penting. Nah, untuk selengkapnya mungkin silakan dibaca kitab Ta'lim Al-Muta'alim yang membicarakan ini dengan panjang lebar ya. Kita tutup dengan pembacaan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.